Shalom sahabat Yaski, apa kabar untuk Anda semua? Di kesempatan kali ini senang sekali kami bisa menemani Anda semua di program Bicara Fakta di Yaski TV, di mana hari ini senang sekali kalau kita akan ngobrol-ngobrol seputar bahaya narkoba, khususnya untuk anak-anak Tuhan begitu ya, yang katanya anak-anak percaya pada Tuhan Yesus, tapi kenapa mereka masih aja terjerat gitu dengan yang namanya narkoba. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya gitu ya. Beliau ini tentunya sudah sangat familiar sekali, khususnya seputar pencegahan bahaya narkoba begitu. Beliau ini pernah di Barreskrim selama 5 tahun sebagai Direktur Narkotika, lalu juga di Polda Metro Jaya kurang lebih 4 tahun, nanti coba kita konfirmasi lagi gitu ya, sebagai Direktur Narkotika Polda Metro Jaya. Kemudian juga di Sumatera Utara itu pernah sebagai Kadensus Anti Teror 88 dan juga pernah juga bertugas di Kapolres di Langkat begitu. Langsung saja Pak Jenderal sudah bersama dengan saya, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Arman Depari, Ketua Umum GMDM. Shalom, apa kabar Pak Arman? Luar biasa. Ya. Selamat sore Mbak Ria dan seluruh sahabat Yas TV. Senang sekali juga kalau Pak Arman sudah bisa bergabung di Yaski TV. Pak Arman, ini tadi dari yang tadi saya sudah jelaskan gitu, benar nggak sih Pak? Ada yang perlu dikoreksi? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dibacakan ya. semua nanti 2 lembar nggak cukup. Berarti asam garam seputar pemberantasan narkotika ini tentunya sudah betul-betul Anda sangat paham sekali. Mungkin dari banyak kasus yang pernah Pak Arman tangani begitu, yang paling menarik gitu, yang mana Pak? Banyak sekali yang menarik. Yang sampai sekarang mungkin tidak tergantung terlupakan? kita melihat dari mana. Okay. Apakah dari segi pemberantasannya, apakah dari segi pencegahannya, dari tindak pidana pencucian uangnya, dari rehabilitasinya, semuanya menarik. Artinya menarik itu memberikan kesan tersendiri, baik dari segi ancamannya maupun dari segi keterlibatan orang-orang tertentu, misalnya begitu. Jadi banyak sekali. Ya, kalau kita bicara di konteks sekarang ini memang sudah eranya anak-anak generasi Gen Z gitu, milenial gitu. Kalau yang terkait dengan mereka? Nah, pada umumnya kalau anak-anak muda, termasuk yang sekarang ini sedang kita menjadi perhatian utama kita, mereka ini adalah para pemakai, para pecandu, itu yang terbanyak. Nah, saya membaca dari data UNODC yang dirilis pada tahun yang lalu. UNODC ini di bawahnya ada yang namanya CND. Ya, itulah yang menangani permasalahan narkotika di seluruh Indonesia. Di mana datanya itu menyampaikan bahwa di seluruh dunia yang menjadi pecandu narkoba itu kurang lebih 280 juta orang. Seluruh dunia? Iya. Kalau untuk Indonesia? Nah, itu tadi global. Di Indonesia, saya membaca juga mengikuti data yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional. Ini bukan hanya sekarang saja. Ini mulai dari tahun 2010 yang lalu. Dari jumlah penduduk kita yang waktu itu 270 juta, ini hampir sama nih. 270 juta, 40% itu adalah generasi muda. Dan ini yang sangat potensial sebagai pengguna narkoba. Saya tidak katakan mereka pengguna semua. Ini adalah pasar atau market yang paling besar. Potensial sebagai pengguna dan pecandu narkoba. Menurut Pak Arman, karena apa anak-anak muda ini? Ya. Jadi di Indonesia sendiri dari tadi 270 juta penduduk tadi, itu kurang lebih yang terakhir data disampaikan sejumlah 3.500.000 orang. Itu jumlah yang besar. Jumlah yang besar. 3.500.000
500 orang. Itu. Nah, dari data itu, usia para pemakai kebanyakan antara 15 sampai 45 tahun. Mulai dari tingkat SMP itu. Iya. Kalau bahkan kemarin ketika kami dengan acara yang sama seperti ini, memberikan penyuluhan, memberikan kampanye anti narkotika ke daerah di Tangerang. Nah, pejabat yang di sana menyampaikan ke kami bahwa ada juga yang menjadi pecandu yang tertangkap mengalami proses hukum umur 12 tahun. Iya, semakin muda ya. Artinya memang para pemakai pecandu ini itu menyasar anak-anak muda Gen Z tadi. Nah, banyak faktor mengapa ini bisa terjadi. Kita melihat dulu bahwa narkotika itu biasanya ada tingkatannya. Pertama dulu pengenalan. Mereka mengenal, tahu narkoba. Oh, di sana banyak narkoba. Dengar dari teman-teman. Nah, kemudian mereka mencoba. Mencoba-coba. Setelah itu meningkat menjadi pemakai rutin. Nah, kalau sudah pemakai rutin, itu akan menjadi kecanduan. Iya. Nah, permasalahan ini harus kita tekankan untuk selalu memperhatikan anak-anak muda kita ini dalam rangka pencegahan. Karena di negara-negara, bukan hanya negara kita saja, di seluruh negara di dunia ini, kelihatannya ini kesulitan untuk melakukan kontrol terhadap peredaran, produksi, perdagangan gelap narkotika. Nah, terutama sekali kita ini gagal mencegah atau menurunkan tingkat permintaan. Nah, ini permasalahannya tingkat permintaan ini. Demand tadi. Demandnya tinggi. Iya. Setelah COVID itu demand makin tinggi atau sebetulnya ada penurunan? Nah, ada yang menarik ini. Nah, ketika COVID itu saya kebetulan masih menjabat aktif sekali. Ya. Saya juga memperkirakan waktu itu bahwa ketika dunia tertutup, artinya tidak bisa lagi berhubungan satu dengan lain, transportasi semuanya terputus, boleh dikatakan semua aktivitas dibekukan, tidak ada kegiatan, koneksivitas antara negara, bahkan bukan antara negara, antar kota, antara rumah pun tidak ada lagi. Nah, saya berpikir ini bagaimana ini narkoba ini? Ternyata ada peningkatan kembali pemakai tadi ya. Kembali pemakai tadi. Nah, saya juga bertanya-tanya. Nah, oleh karena itu, dari beberapa yang kita tangani, katakanlah kita tangkap waktu itu, terutama di polda-polda, saya menyempatkan diri untuk bertanya kepada mereka. Nah, ini untuk anak-anak muda mungkin perlu. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, mungkin zaman-zaman saya, sekarang juga masih berlaku. Mereka-mereka yang pengguna narkoba itu biasanya alasannya broken home. Yeah. Putus cinta, ditinggal pacar. Nah, harusnya putus cinta dukun bertindak kan begitu. Ini menggunakan narkoba. Putus cinta cari lagi harusnya gitu ya. Terus gagal di sekolah. Ada hal-hal yang kurang harmonis di rumah. Hubungan dengan keluarga, di rumah dengan orang tua, saudara. Cita-citanya tidak kesampaian atau tidak dikabulkan, tidak masuk sekolah, pekerjaan, lamaran tidak diterima. Itu dulu banyak. Nah, ternyata kemarin di COVID yang saya sampaikan tadi, yang sempat saya tanya, nah di samping yang penyebab yang tadi itu ada, juga ternyata karena COVID yang panjang kemarin itu,
Membuat orang menyebabkan stres. mereka frustrasi, Stres ya. stres. Jadi bukan cuma di orang tua, di anak-anak pun Iya. seperti itu. Terus tidak tahu mau kemana, bosan di rumah. Nah pelariannya, nah ini kan berarti kan sama seperti tadi, ini kan juga pelariannya, mengkonsumsi narkoba. Maka kemarin saya kaget atas pertanyaan tadi itu, bagaimana COVID? Ternyata ketika COVID juga melanda dunia, Itu malah meningkat. malah meningkat pemakaian narkoba. Nah, Kalau kita melihat kondisi anak-anak muda kita sekarang, saya tidak tahu apakah data ini benar atau tidak gitu Pak Arman. Banyak anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda gereja, mereka makai narkoba itu di dalam gereja. Bahkan ya kita sudah bukan rahasia umum, lebih banyak juga yang makai di penjara. Harusnya kan gereja dan juga penjara itu area steril. Tapi kenapa kok justru lebih banyak makai itu di dalam gereja? kalau di dalam gereja saya belum pernah dengar banyak ya, satu dua kasuistis. Ada. Ya, tapi kalau misalnya ada keluarga-keluarga dari lingkungan gereja yang menggunakan narkoba sebagai pecandu, bahkan pengedar, itu banyak. Banyak. Iya. Oke. Nah, ini pengalaman ketika dulu saya bertugas, saya pernah melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan wanita. Nah, LP wanita. LP Wanita. Kebetulan waktu itu kepalanya seorang ibu yang juga anak Tuhan. Oke. Nah, Pelayanan. enggak, dia memang kepala rumah tahanan itu lembaga pemasyarakatan. Ketika saya bertemu, dia begini bilang sama saya, Pak, gimana ya? Apakah saya harus bersyukur atau bagaimana? Karena sekarang di lembaga pemasyarakatan ini sudah ada persekutuan doa karena banyak sekali anak Tuhan yang ditahan di sini. Nah, apakah saya harus bersyukur ini karena ada persekutuan doa? Anak-anak Kristen yang banyak di dalam penjara. Oke. Atau apa yang saya lakukan? Ya kita artinya ketawa joke di situ ya. Nah, memang betul juga dulu saya melihat anak-anak muda yang terkena atau menjadi pengguna pecandu narkoba ini, kan kita lihat nih kalau siapa ini namanya. Nah, itu banyak sekali nama-nama itu yang namanya diambil dari Alkitab. Pernah juga sih soalnya kan Pak Arman waktu kami kunjungan ke penjara, lihat di papan nama narapidana itu namanya Yohanes, siapa gitu, Matius. Itu kan bikin kita kenapa kok ini bisa terjadi gitu? Ya, sebenarnya bukan hanya di lingkungan tertentu bukan saja. hanya. Tapi kita agak kecewa karena itu kan. Di tempat-tempat lain juga begitu. Dan itu juga tidak hanya anak muda. Nah, saya dulu juga pernah ada seorang pelayan Tuhan, pendeta yang menjadi pedagang juga ada di daerah Riau. Kenapa pendeta bisa jadi bandar? Ya itu saya bilang tadi. Jadi di mana aja tidak menutup kemungkinan untuk melakukan itu. Dari aparatnya juga begitu, aparat oknum penegak berarti hukumnya, betul oknum pasti. Ada kepolisiannya, dari kejaksannya, dari hakimnya, dari TNI-nya, banyak sekali anggota dewannya. Tapi kebanyakan memang itu tadi sebagai pemakai. Pecandu. Ya, jadi bisa dikatakan orang-orang yang rajin beribadah dalam tanda kutip mungkin ya, tidak terlepas bisa aja terjerat. Sangat bisa karena narkoba itu tidak melihat latar belakang kita, tidak melihat pendidikan kita, apa jabatan kita, semuanya bisa terkena. Nah, kenapa? Karena narkoba itu sangat tergantung 3 hal yang menjadi faktornya.
Apa saja, Yaitu Pak Ahmad? satu, individu, Oke. ya, orang perorangan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, lingkungannya. Nah, kenapa tadi bisa terjadi? Kalau kita lihat secara individu, ya memang biasanya orang-orang ini, dalam arti kata individu ini, dalam hal kehidupannya tidak tertib. Contohnya misalnya suka melanggar atau membantah apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Melawan. Kan begitu. Terus mentalitasnya, seperti tadi saya sampaikan, ada konflik dengan pacarnya, terus dia tidak kuat, Pelarian ke sana. Nah, itu individunya dan pengetahuannya yang memang kurang. Atau bukan, ya bisa juga pengetahuan yang bagus itu, tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Bisa aja dia buat sendiri juga bisa, mengusahakan sendiri, itu faktor individunya. Kemudian faktor keluarga, ini kan keluarga ini adalah lingkungan pendidikan yang paling kecil, ya? Awal. Bagaimana mereka bisa menanamkan nilai-nilai spiritual, ibadah, kedekatan dengan Tuhan, melakukan yang baik. Nah, itu kan di keluarga. Ya. Nah, kalau ini misalnya baik, ya bisa saja, kalaupun keluarganya baik, bisa juga anggota keluarga individu tadi tidak seperti yang diharapkan. Bisa, tapi kalau kita mengacu kepada kebiasaan dan teori dalam status pergaulan sosial, itu tentu itu bisa diminimalisir. Kemudian lingkungan sosial tadi, ya, dia berteman ke siapa? Biasanya yang paling banyak itu keterpengaruhannya di dalam lingkungan umur yang sebaya, sepermainan. Segeng istilah mereka, ya. Kemudian juga lingkungannya itu, kalau lingkungannya itu memang banyak orang yang menggunakan, banyak orang mabok-mabokan, banyak orang menghisap rokok-rokok yang tidak jelas. Pasti terpengaruh, ya? Iya. Di situ, apalagi mungkin dia di lingkungannya di situ dan pergaulannya sering ke tempat-tempat yang memang rawan penyalahgunaan narkoba. Jadi tergoda. Ya, misalnya tempat-tempat hiburan yang relatif kurang pengawasan, seperti itu. Kemudian juga pergaulannya dengan orang-orang lain yang memang dia bermaksud bergabung ke sana untuk mencari kesenangan. Nah, kalau namanya sudah mencari kesenangan, ya pasti akan lama dia di situ. Nah, kalau dalam waktu lama dia bergaul, tadi itu kecenderungan untuk terjerat menjadi pengguna, pemakai, pecandu narkoba sangat tinggi sekali. Nah, sekarang bagaimana caranya ketika ada keluarga Kristen yang anaknya terkena atau lingkungan keluarganya terkena, kira-kira apa yang harus dilakukan? Respon keluarga seperti apa? Ya, ini memang satu hal yang sulit bagi keluarga. Kalau sudah ada anggota keluarga itu yang terkena narkoba, itu ibarat kayak kehancuran neraka. Gitu ya. Neraka untuk keluarga itu. Untuk keluarga itu. Di situ selalu pasti ada permasalahan. Apakah itu pencurian, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, ya, mungkin orang tuanya yang menggunakan, anaknya juga akan menjadi kena imbasnya, ya. Ya, istrinya juga begitu. Ya, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan mohon maaf, kekerasan seksual. Ya. Maka sering saya sampaikan kalau dulu ketika masih bertugas, ada hal-hal yang kelihatannya ganjil, permasalahan yang ganjil, yang
seharusnya dilihat dari pendidikannya, dilihat dari latar belakangnya, dari nalar kita, itu dia tidak mungkin melakukan itu. Kelihatannya baik-baik saja. Iya. Iya. Maka biasanya saya akan sampaikan, coba cek. Nah, cek artinya itu cek urin dan cek keterpengaruhannya terhadap minuman-minuman beralkohol dan narkoba. Pada umumnya memang menggunakan narkoba. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, kalau saat ini kita lihat bahwa perkembangan penyalahguna narkoba bukan semakin turun, malah semakin naik. Nah, kita harus waspada. Ya, keluarga tadi itu harus selalu waspada, dampingi mereka terus. Ya, dan satu hal yang penting, kalau ada anggota keluarga kita yang sudah menjadi pecandu narkoba, tidak usah ditutup-tutupi. Iya. Itu bukan aib. Malah akan semakin parah nantinya ya? Semakin parah. Tangani secara profesional. Oke. Kasih ke dokter atau tempat-tempat rehabilitasi. Ya. Dan sekarang ini ada paradigma baru di dunia. Kalau dulu kan pemberantasan narkoba itu lebih banyak dari di sisi atau ditekankan di sisi panisnya. Iya, hukuman. Hukumannya, punishment. Menghukum seberat-beratnya. Siapapun dia. Seolah-olah itu memberi efek jera. Ya. Dan ternyata sampai sekarang narkoba tadi kan tetap banyak. Nah, oleh karena itu paradigma baru sekarang bahwa mereka yang menjadi pengguna dan pecandu narkoba itu dianggap orang sakit yang punya hak Untuk diobati. Nah, proses untuk rehabilitasinya apakah di seluruh Indonesia 36 provinsi sudah ada? Khususnya dari teman-teman GMDM gimana nih, Pak? Kalau pemerintah punya ada di semua provinsi? BNN. Kalau BNN tidak semua. Tapi itu kan bisa langsung ke rumah sakit boleh. Sudah ada ya? Ya, kalau pemerintah. Dan pemerintah sudah menawarkan bahwa itu gratis. Nah, kalau kita di tempat-tempat rehabilitasi swasta, tentu itu ada biaya. Ada juga yang tidak memungut atau meminta bayaran biaya. Kita dulu di GMDM ada. Dan itu tidak dikenakan biaya. Nah, GMDM ini dulu, Gerakan Mencegah dan Mengobati ini, sebenarnya awalnya bukan hanya narkotika, tapi juga anak-anak jalanan, kena HIV. Ya, karena mereka rentan sekali ya. Iya. Itu dulu yang kita buat. Awalnya kita dirikan rumah singgah seperti itu. Jadi ketika rumah rehabilitasi GMDM itu ada, bukan hanya yang pecandu narkoba di situ. Nah, itu terkait dengan rehabilitasi tadi. Tapi yang paling penting itu bagaimana masyarakat menyikapinya. Jangan berikan stigma yang negatif. Iya. Berapa puluh kali pun mereka menggunakan dan ketangkap kalau hanya sebagai pengguna. Ya. Terima. Kalau sudah berkali-kali dia jatuh di lubang yang sama, seolah-olah kita jadi serba salah. Saya melihat beberapa kasus seperti itu dan saya menyampaikan rasa hormat saya kepada keluarga yang tidak pernah bosan untuk membantu keluarganya. Dulu di GMDM itu ada yang sampai 16 kali, 17 kali bolak-balik. Ya, makanya saya bilang saya hormat dan saya angkat topi salut pada mereka. Karena itu perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tua. Karena bagaimanapun itu adalah keluarga darah daging. Bagian daripada kita. Kalau kita lepas, biarkan, bukannya tambah parah. Okay. Jadi sayangi mereka. Dan kalau kita menyayangi mereka,
itu sudah bagian daripada terapi. Jangan dijauhi. Dan termasuk juga bagi yang belum terpapar narkoba, jangan sampai lepas pengawasan kita. Ya. Nah, proses pemulihan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman GMDM? Pendampingannya seperti apa? Itu sudah ada. Sudah ada itunya ya, sudah ada SOP-nya, modulnya. sudah ada modul. Oke. Tapi yang jelas kita dulu lebih banyak melayani anggota-anggota GMDM sendiri dan keluarga-keluarga dekat, karena biasanya kan mereka bingung mau diapain ini. Nah, kalau mereka ke polisi, mereka takut. Iya, iya. Nah, biasanya kita tugaskan anggota kita untuk membujuk yang bersangkutan. Karena dengan kerelaan, kemauan sendiri itu jauh lebih efektif. Iya, dibanding laporan ya. Ya, daripada kita paksa. Iya, iya. Ada juga dulu dipaksa, masuk ke sana karena dia nggak mau. Akhirnya? Ya, nggak sembuh-sembuh. Jebol itu, mau kabur. Jebol Eternit, lari. Dan itu saya kira banyak yang terjadi, bukan hanya di tempat swasta. Bahkan saya punya pengalaman di BNN sendiri juga ada yang melarikan diri seperti itu. Nah, paling bagus kita berikan pengertian. Nah, itu yang saya bilang tadi, secara spiritual kita harus tanamkan bagaimana keyakinan mereka terhadap Tuhan, beribadah, jangan lupa dalam doa-doa kita juga selalu kita sisipkan, khususnya bagi anak-anak muda ini, supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Ya. Dan satu yang mungkin perlu menjadi catatan kita sebagai orang tua, kadang-kadang anak-anak kita ini merasa terlalu bebas. Kita juga sebagai orang tua terlalu permisif, membiarkan mereka merokok. Iya. Karena menganggap baru rokok aja gitu ya. Minuman alkohol jangan sampai nanti dia berpikir akan saya minum anggur ada alkoholnya juga. Minum whisky atau alkohol yang lain tidak ada masalah. Dan ke tempat-tempat keramaian, tempat musik, pesta-pesta. Nah, itu lebih cenderung kita permisif tadi itu. Ya. Nah, yang kita khawatirkan ini menjadi gaya hidup mereka. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang ketika mereka keluar, paling tidak kita tahu mereka kemana dan siapa. Masih di bawah kontrol kita. Iya. Sebetulnya seberapa besar sih peran iman gitu dalam proses pemulihan mereka? Ya, ini tadi yang saya bilang tadi, ada yang pemulihan itu tidak bisa kita tentukan berapa lama. Walaupun dalam program rehabilitasi itu ada yang 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan terusnya. Tergantung individu. Tetapi kalau hasil penelitian, kemungkinan mereka kembali itu lebih dari 60%. Jadi setelah mereka keluar, dinyatakan sudah sehat, layak gitu kembali ke masyarakat. 60%-nya masuk lagi. Kembali itu kemungkinannya. Nah, yang paling penting buat kita, berikan dia selalu aktivitas. Ada kegiatannya. Nah, terutama yang terkait dengan urusan ibadah tadi. Nah, kan kita juga harus selalu yakin kalau kita di dalam lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik, tentu orang-orang di situ juga akan baik. Kan begitu. Kalau mereka memang selalu beribadah, berdoa, dan bergaul dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, kalau mereka lakukan, ya saya pikir kita juga akan. Karena sudah ada filter ya. Paling nggak ketika dia tergoda, dia sudah bisa memfilter bentengnya sudah ada. Paling tidak. Kalau berdoa katakanlah ya, itu menjadi rem buat kita. Ya, rem buat kita dan rem juga bagi
setan iblis-iblis yang lewat-lewat itu kan. Iya. Ya. Sejauh ini dari GMDM sendiri, apakah juga ini terkait dengan gereja gitu ya, Pak? Apakah juga bekerja sama gitu dengan sinode, dengan keuskupan untuk mencegah hal-hal ini gitu, supaya tidak semakin banyak anak-anak Tuhan yang terjerat dalam kasus narkoba? Kerjasama secara formal tidak ada. Oke. Tapi yang banyak kita lakukan biasanya ada permintaan dari gereja-gereja, seluruh gereja, baik Katolik, Protestan, banyak dulu kita sudah isi di sekolah-sekolah Kristen, Katolik, artinya sama seperti itu di gereja-gereja yang di bawah PGI juga ada, gereja-gereja lain banyak sekali. Iya. Tapi memang kan yang tahu dan yang merasa perlu kehadiran kita tentu saja dari pihak yang meminta. Oke. Nah, kami tidak menawarkan, ya memang kalau ketemu. Karena mereka yang lebih tahu kondisi para pemuda-pemuda mereka yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Dan kami GMDM siap. 1 kali 24 jam kita ada di kantor pusat kita, itu ada selalu orang. Dan 7 hari seminggu kita ada. Dan pasti kita layani. Tinggal nanti kita tentukan waktu yang pas. Gitu. Oke, baik. Di kesempatan akhir nih, silahkan Pak Arman, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk gereja-gereja di Indonesia terkait dengan isu narkoba di kalangan anak-anak muda atau orang percaya. Silakan Pak Arman. Terutama untuk anak-anakku, para pemuda gereja tentu saja. Narkoba itu sangat berbahaya. Jangan sampai terjerat. Karena kalau sudah terjerat, sulit sekali untuk melepaskan diri. Pasti Anda perlu bantuan, namanya jeratan. Mungkin banyak sekali tali di situ yang akan mengekang. Dan itu akan sangat menghancurkan bukan hanya masa depan Anda saja, tapi juga keluarga. Nah, oleh karena itu, jangan sekali-sekali mau mencoba. Ya. Tolak. Lawan dan jangan dekati. Ingat, tubuh kita itu adalah tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Bait Allah, sayangi. Jangan sekali-kali mau untuk menjadi pengguna narkoba. Nah, itu pesan saya. Dan slogan yang kami sering sampaikan di GMDM ini adalah salam sehat dan waras, hidup bahagia tanpa narkoba. Berarti salam sehat 100%, salam waras 100% gitu ya Pak. Oke, baik. Terima kasih Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Arman Depari, Ketua Umum GMDM yang sudah bersama dengan saya untuk saat ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Yaski TV yang sudah menyaksikan program Bicara Fakta, dan kami harapkan juga Anda boleh men-share informasi ini, link ini begitu ya, channel ini ke teman-teman yang lain supaya tentunya bisa mendapatkan berkat, membantu juga saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Saatnya saya Ria pamit undur dan juga narasumber saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk.